Selamat pagi, salam dalam kasih Kristus. Saudara-saudara, warta lisan yang perlu kami sampaikan sebagai berikut. 1. Kami menginformasikan bahwa Majelis Jemaat sedang mempersiapkan segala keperluan untuk ibadah onsite atau di gedung gereja dengan tatanan atau aturan yang baru. Meskipun waktu pelaksanaannya masih menunggu arahan sinode dan mempertimbangkan perkembangan situasi dan kondisi, mohon dukungan doa saudara sekalian. 2. Proses kependetaan Penatua Iwan Kurniawan setelah menyelesaikan tahap orientasi masih menunggu dari Sinode GKI. Mohon dukungan doa saudara-saudara. 3. Berita duka telah dipanggil oleh Bapa di sorga, Bapak Ang Kwi Hau atau Haji Janto, suami Ibu Sri Ratnaningsih atau Yo Barlian pada hari Sabtu 20 Juni 2020 di RS Mitra Keluarga Tegal. Jenazah telah dimakamkan di pemakaman Kagok Slawi pada hari Selasa 23 Juni 2020. Kami mengucapkan rasa empati kiranya keluarga terus dikuatkan dan diberi penghiburan dari Tuhan. Demikian warta lisan yang dapat kami sampaikan. Selamat memasuki ibadat. Jemaat kami mohon untuk bangkit berdiri. Umat yang dikasihi Tuhan, hingga hari ini pandemi COVID-19 telah membuat kita harus beribadah di rumah masing-masing. Walaupun demikian, kita patut bersyukur karena kita bisa beribadat secara online, baik secara pribadi maupun bersama dengan anggota keluarga kita. Mari siapkan diri dengan mengangkat hati dan bersorak-sorai memuji Tuhan. Ibadat minggu ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara sekalian. Di lagu prosesi awal tadi ada kata-kata sorak-sorak haleluya, mari-mari nyanyilah, pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Gimana? Nyanyinya dengan bersorak-sorai atau biasa-biasa saja? Ya, kita harus bersorak-sorai karena minggu ini kita berada di tengah-tengah tahun 2020. Nah, tema kita adalah upah di dalam Tuhan. Apa upah di dalam Tuhan? Tentunya lebih berharga daripada harta dan kekayaan.
Bahkan tidak sekedar upah saja, tetapi kita akan mendapatkan keuntungan jika menjadi milik Yesus dan bertumpu kepadanya. Besarlah untungku jika Yesus milikku, bersuka jiwaku karena damai yang penuh. Meskipun angin keras, badai dunia menderu, tak goyah hatiku karena Yesus milikku. Benar, benar, besarlah untungku. Benar, benar, besarlah untungku. Benar, benar, besarlah untungku. Ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Meski tumpuanku pada Yesus Tuhanku, tidaklah aku jauh dari susah dan geluh. Di dunia yang fana, bukan tahan berperang. Di surga yang bakal, dengan Yesus ku menang. Benar, benar, besarlah untungku. Benar, benar, besarlah untungku. Benar, benar, besarlah untungku. Ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan penuh penyesalan, mari kita datang ke hadapan Tuhan. Kita akui segala dosa dan kesalahan yang selama ini telah kita perbuat. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, dengan kepala tertunduk dan penuh penyesalan, kami datang ke hadapan-Mu. Kami mau mengaku segala perbuatan dosa dan kesalahan yang selama ini telah kami lakukan. Ampuni kami jika selama ini kami meragukan penyertaan dan pemeliharaan-Mu. Bahkan kami tidak percaya jika Tuhan memelihara dan menjaga kami. Ya Bapa, oleh karena ketidakpercayaan itu, kami sering menggantungkan pada usaha diri kami sendiri. Kami mencari keuntungan pribadi dan tidak mempedulikan sesama kami. Bapa Surgawi, kami sungguh berdosa. Pada saat ini, kami yang berada di rumah kami masing-masing, memohon belas kasihan-Mu untuk mengampuni segala kesalahan dan dosa-dosa yang telah kami lakukan. Ya Bapa yang mengasihi kami mohon, kasihani dan ampunilah kami. Kami percaya Engkau akan mengampuni segala dosa dan kesalahan yang kami akui di hadapan-Mu. Inilah doa pengakuan dosa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kebangkitan Tuhan Yesus Kristus dari kematian melahirkan kita kembali menjadi orang-orang kudus yang dipisahkan dari dosa. Oleh karena itu, barang siapa telah mengakui segala dosa dan kesalahannya, maka Tuhan Allah
akan bersedia mengampuni segala dosa-dosa kita. Firman-Nya dari 1 Petrus pasal 1 ayat 1, 3 dan 4 mengatakan, "Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu." Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai Tuhan besertamu. Damai besertamu. Terpuji Engkau, Allah Maha Besar, karena Yesus telah bangkit dan hidup kekal. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, amin. Jiwa kami Kau jadikan segar abadi. Terpuji Engkau yang telah memberi juru selamat manusia terang ilahi. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, amin. Jiwa kami Kau jadikan segar abadi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa memohon pertolongan dari Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami kembali datang di hadapan-Mu. Saat ini kami memohon agar Roh-Mu yang kudus berkenan untuk menerangi hati dan pikiran kami, karena sebentar lagi kami akan membaca dan mendengarkan firman-Mu. Tolong kami semua yang saat ini mengikuti ibadat online di rumah kami masing-masing. Tolong kami agar firman Tuhan yang kami baca dan dengarkan dapat memberi kekuatan serta pengharapan di tengah-tengah pergumulan hidup kami. Ya Bapa, hamba-Mu juga memohon penyertaan kuasa Roh Kudus, agar hamba-Mu yang lemah dan penuh kekurangan ini dimampukan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saat ini berfirman-Lah ya Tuhan, karena kami telah siap dan kami menyambut firman-Mu dengan segala kerendahan hati kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bacaan diambil dari kitab Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius pasal 10 ayat 40 sampai 42. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut Dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang melakukannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu,
Dan saudara yang kasih Tuhan, ketika saya masih muda, ya sekarang pun masih muda, cuma agak tua saja. Nah, saya pernah beberapa kali mendaki gunung, ya. Nah, pada waktu kita mendaki gunung itu ada masa yang disebut dengan masa pertengahan, yaitu di tengah-tengah perjalanan, di antara titik awal pendakian atau base camp dan titik sebelum puncak atau camping ground, di mana kita akan mendirikan tenda. Di masa-masa seperti itu, kita berada di suatu titik atau situasi yang berat, karena stamina kita sudah habis, sudah terkuras. Tetapi mau tidak mau, kita harus tetap melangkah. Satu langkah kecil akan sangat berarti bagi para pendaki, karena di tiap langkah itu mereka akan terus bertanya, bisakah aku mencapai puncaknya? Dan jangan tanya Bapak Ibu, ketika kita ini berhasil mencapai puncak gunung, maka segala kelelahan dan usaha keras kita akan terbayar dengan pemandangan yang luar biasa. Itu adalah suatu kepuasan dan kebanggaan tersendiri, seperti mendapatkan upah dari usaha kerja keras yang telah kita usahakan. Begitu pula perjalanan sebagai seorang pengikut Kristus. Walaupun keberadaan diri kita ini membawa kasih, menghadirkan damai sejahtera, tetapi pada kenyataannya tidak semudah itu. Tuhan Yesus mengatakan jika perjalanan para murid akan ada tantangan, rintangan, bahkan resiko yang tinggi dan besar, sehingga hal-hal buruk pun akan menimpa atau dihadapi oleh para murid. Tetapi perlu kita ingat, di balik resiko-resiko itu Tuhan Yesus memberikan jaminan agar mereka tidak menjadi takut dalam situasi apapun. Minggu lalu, Pendeta Stefanus menjelaskan jika hidup para murid jauh lebih berharga daripada seekor burung pipit. Artinya apa? Burung pipit yang harganya murah saja Tuhan menjaga agar tidak jatuh. Apalagi para murid-muridnya. Tuhan pasti menjaga. Hingga dikatakan di mana rambut kepala pun sampai dihitung oleh Allah. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, sudah 3 minggu kurang lebih kita membahas bagaimana menjadi utusan seperti para murid Yesus. Minggu tanggal 14 Juni kita belajar menjadi utusan yang menghadirkan tanda kerajaan Allah. Minggu lalu, 21 Juni, kita diteguhkan untuk menjadi utusan yang tetap menyatakan kebenaran Kristus di tengah ancaman dan penderitaan. Nah, minggu ini, setelah kita dibekali dengan menjadi cara atau menjadi seorang utusan dan tetap menyatakan kebenaran, walaupun di tengah-tengah penderitaan, kali ini kita diteguhkan dengan janji pemeliharaan Tuhan. Di saat kita menjalani tugas kita, tugas panggilan kita sebagai orang-orang percaya. Jadi waktu itu, setelah Tuhan Yesus memberikan tugas kepada para muridnya, kemudian ia menjelaskan segala resiko, lalu ia memberikan jaminan dan janji penyertaan. Bahkan
Tuhan Yesus juga menekankan bahwa tugas yang mereka lakukan, yaitu tugas yang besar dan penting. Kenapa penting? Karena ketika Tuhan Yesus mengutus mereka, maka otomatis para murid membawa wibawa Tuhan Yesus dan Allah Bapa. Seperti halnya seorang duta besar dari suatu negara. Ketika duta besar tersebut berada di negara lain, maka dirinya mewakili dari negara yang mengutusnya. Maka ketika seorang duta besar itu diperlakukan dengan baik, maka akan terjalin diplomasi yang baik pula. Tetapi jika seandainya diperlakukan buruk, ya berarti negara tersebut mencari masalah, sehingga memungkinkan terjadinya konflik antar negara. Inilah mengapa Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Nah, kalimat yang diucapkan oleh Tuhan Yesus ini bukanlah kalimat biasa, melainkan diambil dari dasar hukum tradisi Ibrani yang mengatakan jika seorang utusan itu mewakili orang yang mengutusnya secara penuh. Sehingga para murid mewakili penuh atas kehadiran diri Tuhan Yesus. Dengan kata lain, jika orang-orang menyambut Yesus, maka mereka juga akan menyambut murid-muridnya. Maka perkataan Tuhan Yesus di Injil Matius pasal 10 ayat 40 dan 42 ini menjadi penyemangat bagi para murid untuk menjalankan tugas-tugasnya. Jadi walaupun tidak dijelaskan bagaimana kisah selanjutnya, kisah perjalanan para murid, tetapi kita bisa membayangkan walaupun mereka ditolak, walaupun mereka dihina, mereka mengalami penderitaan, tetapi mereka tetap menjalaninya dengan baik. Karena mereka yakin bahwa Tuhan Yesus tetap menyertai mereka dan memelihara mereka. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, tentunya kita juga memahami jika kita adalah orang-orang percaya di masa kini yang mendapat panggilan dan tugas yang sama. Ditambah lagi, kita sudah mendapat jaminan pemeliharaan dan keselamatan yang sama juga. Oleh karena itu, ketika kita menjalani tugas-tugas kita sebagai seorang utusan Kristus, kita harus siap dengan segala konsekuensi yang ada. Apakah mau ditolak, apakah mau diterima, atau apapun itu kita harus siap. Mengapa demikian? Ya karena setiap orang itu akan mendapatkan upahnya. Ya. Kalau mau terus berbuat dosa, maka upahnya ialah maut. Ada di Roma pasal 6 ayat 23. Tetapi bagi mereka yang percaya kepada Yesus, maka akan mendapatkan hidup yang kekal. Begitu pula dengan kita. Kita yang sudah menjalankan tugas dan panggilan sebagai orang percaya, kita juga akan mendapatkan upahnya. Lalu, apa upah di dalam Tuhan? Kita tahu upah adalah hasil yang didapatkan ketika kita ini berbuat sesuatu atau mengerjakan sesuatu. Tetapi tentunya sebagai pengikut Kristus,
upah bukanlah perkara materi, bukanlah perkara nominal, atau hitung-hitungan uang, atau hitung-hitungan berapa jam kerja. Makna dari upah adalah balasan dari apa yang didapatkan. Maka, upah dari pengikut Kristus atau orang benar ini dicatat di dalam Amsal 10 ayat 16 yang berkata, upah pekerjaan orang benar membawa kepada kehidupan. Penghasilan orang fasik membawa kepada dosa. Walaupun Amsal mengatakan upah pekerjaan orang membawa pada kehidupan, orang benar membawa pada kehidupan, tetapi kisah-kisah di dalam Alkitab juga memaparkan ada beberapa penderitaan yang dialami oleh mereka. Tetapi Bapak Ibu ingat bahwa kehidupan orang-orang benar akan terus dipelihara, akan tetap dipelihara. Misalnya seperti Elia yang dipelihara Tuhan melalui burung gagak yang membawa roti bakar. Dan berbagai peristiwa kehidupan yang dihadapi oleh orang-orang benar tentunya kita akan memahami jika Tuhan memelihara mereka. Dengan jelas, jika orang-orang benar akan memperoleh kehidupan sebagai upahnya. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian, seperti perjalanan ketika mendaki gunung. Saat ini kita berada di tengah-tengah, tepat di hari Minggu di tahun 2020. Kita tahu kita tidak mungkin bisa kembali, kita tidak bisa turun ke gunung, atau kita kembali ke awal tahun, kita memulai dari awal, kita nggak bisa. Tetapi kita bisa melangkah. Walaupun berat, satu langkah kecil akan lebih berarti daripada tidak melangkah sama sekali. Maka di khotbah kali ini, saya mengajak saudara-saudara untuk berefleksi, mengingat kembali setengah perjalanan di tahun 2020 yang sudah kita tempuh. Sejak awal tahun 2020, perjalanan kita tidak mudah. Beberapa daerah mengalami banjir. Mungkin saja Bapak Ibu juga mengalaminya. Lalu tanah longsor, gempa bumi, hingga virus corona atau COVID-19 yang masih jadi pandemi hingga saat ini. Di dalam perjalanan yang tidak mudah itu, apakah kita menjauh dari Tuhan, ataukah membuat kita semakin menghayati kehadiran Tuhan? Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kehidupan yang saat ini kita jalani bukanlah kehidupan milik kita sendiri. Artinya, ketika kita masih bisa hidup hingga saat ini, itu hanyalah anugerah dari Tuhan. Dengan demikian, kehidupan kita itu mutlak milik Tuhan. Karena itu, kehidupan kita semestinya memuliakan Tuhan dan menjalankan tugas-tugas yang diberikan Tuhan kepada kita. Ketika kita menjalani tugas-tugas tersebut, walaupun berat, banyak halangan, rintangan, persoalan, tetapi kita akan tetap melangkah. Kenapa? Karena kita tahu kita bisa melangkah hanya dengan kesetiaan dan ketaatan kepada Tuhan. Dan itu semua yang membuat kita mampu menghadapi setiap persoalan hidup. Karena ketika kita menyadari
bahwa sebenarnya upah kita itu sudah dibayar di muka, yaitu penyertaan dan pemeliharaan Tuhan yang tidak pernah berakhir. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu dan masa kini dan masa depan dengan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kita bersatu hati untuk menaikkan pokok-pokok doa syafaat kita. Dan di akhir doa nanti kita akan mengakhirinya dengan menyanyikan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami telah mendengarkan firman-Mu yang mengajarkan kami untuk terus dan tetap melangkah. Walaupun langkah kami berat, kehidupan kami dalam kondisi sulit, kami tetap harus melangkah karena kesetiaanlah yang kami miliki. Dan Tuhan memelihara kehidupan kami. Bapa, hingga saat ini sebenarnya kami masih mengalami masa-masa yang berat karena COVID-19. Namun, kami mau memulai kehidupan yang baru dengan kenormalan baru. Melalui doa-doa syafaat ini, kami mohon agar kami dimampukan untuk mematuhi setiap protokol kesehatan. Buat kami menyadari, walaupun kami memasuki new normal, tetapi virus ini tetap berbahaya dan mematikan. Oleh karena itu, buat kami terus percaya dan bersandar pada pemeliharaan-Mu, maka kami dapat melewati masa-masa pandemi ini bersama dengan Tuhan. Kami mau berdoa untuk mereka yang saat ini berada di garda depan, para dokter, perawat, dan petugas medis yang saat ini penuh resiko hingga mempertaruhkan nyawa untuk merawat pasien yang terpapar COVID-19. Kami juga berdoa untuk para pasien, kiranya Tuhan menolong mereka agar tetap mampu bertahan dan kembali sembuh. Bapa, kami berdoa untuk pemerintah dan pihak-pihak yang menangani dan mengatasi penyebaran COVID-19, kiranya Tuhan menuntun dan menolong mereka semua, agar setiap keputusan dan kebijakan diambil dengan benar-benar bijaksana, sehingga penyebaran dapat ditekan, sehingga pandemi ini dapat segera berakhir. Bapak Surgawi, kami juga mendoakan Gereja Tuhan GKI Tegal dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Juga rencana ibadat on-site atau ibadat di gedung gereja yang akan segera kami lakukan. Mampukan kami, para pemimpin dan para pejabat gerejawi, dalam mengambil
atau menyikapi keputusan agar tetap bijaksana dalam mengambil langkah-langkah di masa-masa yang sulit seperti ini. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk Ibu Pendeta Priscilla Agustina, untuk Pendeta Emeritus Stefanus, untuk seluruh penatua, untuk para aktivis, dan setiap anggota jemaat maupun simpatisan. Kiranya Tuhan menolong setiap pergumulan yang mungkin saja sedang mereka hadapi. Kami mohon kiranya penyertaan-Mu selalu ada untuk usaha, pekerjaan, ekonomi, serta kesehatan yang terdampak akibat pandemi ini. Bapa, kami juga berdoa untuk mereka yang saat ini sedang sakit atau mengalami lemah tubuh. Mungkin mereka berada di rumah masing-masing atau di rumah sakit. Secara khusus kami berdoa untuk Ibu Esther, Ibu Yeniwati, dan Ibu Teorena, dan mereka yang kami sebut secara pribadi dalam doa kami. Kiranya Tuhan memulihkan, menyembuhkan, dan menguatkan mereka semua. Bapa Surgawi, inilah pergumulan dan doa-doa syafaat kami yang kami naikkan kepadamu. Kiranya Tuhan mendengarkan dan mengabulkan segala permohonan kami. Bapa, kami melandaskan doa syafaat ini dengan doa yang telah diajarkan oleh putra-Mu, Tuhan Yesus, yang mengajar kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Bila kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni yang lain, dan jauhkan kami dari pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkau yang punya kerajaan serta kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, selama kita belum dapat beribadah di gedung gereja, maka semua jenis persembahan yang biasa diberikan seperti kolekte, bulanan, ucapan syukur, persepuluhan, Thanksgiving Day, dan lainnya dapat langsung ditransfer ke rekening Gereja Kristen Indonesia Tegal, Bank BCA dengan nomor 0476399 399. Saudara-saudara juga dapat memasukkan persembahan ke kotak persembahan di depan kantor gereja pada jam kerja, Senin sampai dengan Sabtu pukul 8 sampai dengan pukul 13. Bagi saudara yang kesulitan mentransfer atau tidak bisa bepergian, Majelis Jemaat GKI Tegal dapat melayani pengambilan sampul tersebut ke rumah saudara. Silakan menginfokan atau menghubungi melalui SMS atau WA di nomor 0856 6688 246. Nas persembahan diambil dari Mazmur 96 ayat 8.
Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Mari kita memberikan persembahan dengan sukacita dan ucapan syukur. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang berada dalam kerajaan sorga, terima kasih ya Tuhan atas berkat dan anugerah yang kami terima selama ini. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau masih memberi kami kesempatan untuk memberikan persembahan, walaupun di tengah situasi yang sulit dengan adanya pandemi corona. Kiranya ya Tuhan, kami dapat memberikan yang terbaik bagi Tuhan dan gereja-Mu di tempat ini ya Tuhan. Berikan hikmat kepada para majelis yang mengelola persembahan ini ya Tuhan, agar dapat berguna bagi sesama kami yang membutuhkan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Aku Tuhan semesta, ceritamu ku dengar. Kau di dunia yang gelap, ku selamatkan. Akulah pencipta terang, malam jadi benderang. Siapakah utusanku membawa terang? Ini aku, utus aku. Aku dengar Engkau memanggilku.
Jemaat terkasih, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Tuhan. Sekarang mari kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.